Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anissa Raudatul Jannah, Audia Nova, Halisa Rasulina, Muhammad Rizky Riyandi, Sulistiani, Windy Nurhalizah, dan Jenny Aprilia Ningrum. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai teknik satiasi dalam modifikasi perilaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrol diri. Menurut Gufron 2010, kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu, juga kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi, kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform dengan orang lain, dan menutupi perasaannya. Kontrol diri merupakan suatu proses didasarkan pada aspek kognitif dan menjadikan individu sebagai agen utama dalam menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku ke arah positif. Kontrol diri melibatkan kemampuan untuk memanipulasi diri, baik untuk mengurangi maupun meningkatkan perilakunya, menurut Bukhari tahun 2008. Goffred dan Marbaum mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah positif. Kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan. Berdasarkan definisi kontrol diri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menekan dan mengontrol dorongan yang ada, termasuk kemampuan memanipulasi diri sebagai usaha untuk mengurangi atau meningkatkan perilaku. Selanjutnya, jenis-jenis kontrol. Menurut Block and Block dalam Gufron 2011, ada 3 jenis kontrol, yaitu yang pertama over control, yang kedua under control, yang ketiga appropriate control. Yang pertama over control, yaitu kontrol yang berlebihan dan menyebabkan seseorang banyak mengontrol dan menahan diri untuk bereaksi terhadap suatu stimulus. Yang kedua under control, yaitu kecenderungan untuk melepaskan impuls yang bebas tanpa perhitungan yang matang. Yang ketiga appropriate kontrol, yaitu kontrol yang memungkinkan individu mengendalikan impulsnya secara tepat. Teknik kontrol diri, Skinner dalam Alwisol 2012.2.329 mengatakan bahwa ada 5 jenis teknik kontrol diri. Yang pertama, removing atau avoiding, yaitu menghindari dari suatu pengaruh atau menjauhkan situasi pengaruh, sehingga tidak lagi diterima sebagai stimulus. Pengaruh teman sebaya yang jahat dihilangkan dengan menghindari dari mereka. Yang kedua, ada station, membuat diri jenuh dengan suatu tingkah laku sehingga tidak lagi melakukannya. Contohnya saja, seorang perokok menghisap rokok secara terus-menerus secara berlebihan sampai akhirnya menjadi jenuh. Dan yang ketiga, ada aversive stimuli, menciptakan stimulus yang tidak menyenangkan yang timbul bersamaan dengan stimulus yang ingin dikontrol. Contohnya, pemabuk yang ingin menghindari alkohol mengumumkan keinginannya kepada teman di sekitarnya. Setiap kali dia minum alkohol, dia akan menanggung resiko dikritik lingkungan dan malu karena kegagalannya. Yang keempat, reinforce oneself, memberikan reinforcement kepada diri sendiri terhadap prestasi dirinya. Janji untuk membeli celana baru atau nonton film dengan uang tabungan sendiri. Kalau ternyata dapat belajar dan berprestasi, kebalikannya dari memperkuat diri adalah menghukum diri. Bisa berwujud mengunci diri dalam kamar sampai memukulkan kepala ke dinding berulang kali. Yang terakhir,
Supertitous behavior, suatu respon dapat berhubungan dengan penguatannya secara kebetulan, tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Walaupun respon itu tidak nyata-nyata menghasilkan performance yang dimaksud, ternyata hubungannya sangat kuat. Manfaat kontrol diri. 1. Meningkatkan kesabaran. Melalui pengendalian diri, seseorang akan untuk meningkatkan kesabaran. Karena jika kita sedang dalam keadaan marah, maka kita tidak sabar. Selain itu, pengendalian diri juga dapat meningkatkan komunikasi positif di lingkungan masyarakat sehingga diperoleh suasana tenang. Kedua, akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa kesabaran. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Tujuan kontrol diri. Tujuan dari kontrol diri yaitu untuk menyusut, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kemudian menghilangkan atau menghindari faktor-faktor yang dapat menghasilkan perilaku negatif dan juga dapat membantu dalam mengatasi kemampuannya yang terbatas dan mengatasi berbagai hal yang merugikan mungkin terjadi berasal dari luar. Di sini saya ingin memaparkan pengertian satiasi. Cessation atau kejenuhan adalah teknik menghilangkan perilaku yang dikehendaki dengan menghilangkan alasannya. Alasan tersebut ada pada diri anak. Menurut Komalasari tahun 2011, penjenuhan adalah variasi dari plodding untuk self-control atau kontrol diri. Kontrol diri adalah bagaimana individu mengontrol variabel eksternal yang dapat menentukan tingkah lakunya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rasulina. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh teknik satiasi dalam modifikasi perilaku. 1. Memberikan perhatian sebelum anak menuntut perhatian. Yang kedua, segera mengalihkan kegiatan ke kegiatan lain sebelum bosan atau bisa juga membuat anak menjadi bosan. Misalnya, anak suka berteriak, justru diminta untuk terus-menerus berteriak sehingga anak menjadi bosan. Yang ketiga, seorang guru yang memergoki siswanya merokok, maka guru itu menyuruh anak tersebut merokok sampai habis 1 pak, sehingga anak itu bosan dan tidak mau lagi merokok. Yang keempat, kejemuan. Kejemuan dapat digunakan sebagai sarana campur tangan dalam mengurangi perilaku. Misalnya, pada seorang siswa bernama Charles yang gemar mengambil kertas milik temannya, kemudian guru mencoba menggunakan prosedur kejenuhan. Guru menempatkan 1 rim kertas di mejanya setiap awal sekolah. Tiap selesai pelajaran, gurunya memberi 3 lembar kertas pada Charles. Setiap 4 menit, guru itu memberi Charles 3 lembar kertas, sampai beberapa kali. Akhirnya Charles bosan dan mengatakan ia tidak butuh kertas lagi. Prosedur tersebut pun berhasil. Prosedur dalam pelaksanaan teknik satiasi atau penjenuhan. Prosedur dalam teknik satiasi tersebut dilakukan melalui 2 tahap, antara lain 1 tahap tanpa presesi, 2 tahap melalui presesi assessment, menentukan tujuan untuk dibuatkan program. Pola pembiasaan perilaku, teknik perubahan perilaku satiasi atau penjenuhan. Dalam prosedur kejenuhan sangat berguna menangani perilaku anak yang kurang sesuai, seperti membuang-buang kertas, minum terus-menerus dalam sesi pembelajaran, terus-menerus meraut pensil hingga habis, dan sebagainya. Prosedur di dalam teknik satiasi tersebut dilakukan melalui 2 tahap, antara lain 1 tahap presesi dilakukan 20 menit sebelum pembelajaran dimulai. 2 tahap presesi assessment
Asesmen adalah langkah awal dalam mengidentifikasi perilaku anak. Asesmen dilakukan dengan beberapa tahap, di mana tahap ini dilakukan dengan mewawancarai agar mendapatkan suatu informasi. B. Menentukan tujuan untuk dibuatkan program. Menentukan tujuan untuk dibuatkan program sendiri sebagai hasil penilaian dari terapis sehingga dari hasil tersebut nantinya dapat dibuatkan program yang sesuai untuk anak. C. Pembiasaan perilaku. Pada tahap ini, terapis merancang strategi untuk membuat anak mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. D. Teknik perubahan perilaku, di mana anak pada tahap ini lebih mengarah kepada perilaku serta cara berpikir. E. Teknik satiasi atau penjenuhan. Satiasi adalah suatu prosedur menyuruh seseorang melakukan perbuatan berulang-ulang sehingga ia menjadi jenuh atau jerak. Contoh, seorang guru memergoki siswanya merokok, maka guru itu menyuruh anak tersebut merokok sampai habis 1 pak, sehingga anak itu bosan dan tidak mau lagi merokok.